Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi teman-teman. Di sini saya ada kulkas satu pintu yang tidak dingin. Ini dari Aqua. Untuk lampu menyala. Dan di bagian evaporator ini tidak ada yang tanda-tanda bocor, tapi ada suara gemericik seperti air jatuh. Kulkas ini pernah diperbaiki beberapa kali dan hanya bertahan dingin sekitar 2 hari atau 3 hari, dan ini tidak dingin kembali. Baik teman-teman, ini langsung saja saya akan mencari solusinya. Kulkas yang tidak dingin sebaiknya jangan langsung diperbaiki, tapi cari dulu bagian yang rusak. Ini bagian filter dan pipa balik ini akan saya potong, dan kemudian ini nanti oli dicek kembali. Kulkas ini kemungkinan ada bocor di bagian bodi. Ini dipotong bagian pipa keluar, dipasang pentil dan filter. Di filter ini pipa kapiler dipotong, juga pipa balik ini dipotong, nanti dipasang pentil juga untuk mencari sumber kebocoran. Langsung saja kita mulai. Dipotong untuk pipa keluar. Ini pipa kondensor. Nanti saya pasang pentil untuk ngepres, diberi tekanan angin dari kompresor luar, disambung pentil. Ini ujungnya di pipa kapiler di filter ini dipotong, nanti ditutup dengan las. Dua ujung pipa kapiler ini, satu pipa vakum dan pipa kapiler yang ke evaporator yang sudah dipotong ini harus tertutup rapat untuk cari kebocoran di dalam kondensor. Saya las dulu teman-teman. Cara ini sangat efektif dan akurat untuk mencari sumber bocor yang halus di bagian kondensor. Nanti diberi tekanan angin di atas 200 psi, jadi bisa kelihatan kalau jarum manifold turun dalam waktu 20 menit. Jarum turun walaupun sedikit, ini tandanya kondensor yang bocor. Nyambung pentil ini harus rapat karena ini tembaga bertemu dengan besi. Sekarang untuk di kapiler filter ini harus ditutup teman-teman. Servis seperti ini memang butuh waktu lama dan ketelitian untuk pekerjaan, biar tidak harus 2 kali kerja. Contohnya, saya juga pernah dalam keadaan kulkas tidak dingin, langsung saya perbaiki, diisi freon, tapi beberapa hari ini tidak dingin kembali. Akhirnya saya dipanggil lagi untuk perbaiki. Jadi cara ini sangat efektif dan akurat. Ini sudah terpasang, tinggal diisi tekanan angin. Saya menggunakan bekas kulkas copotan satu pintu. Ini kompresor yang saya modif, dipasang pentil di pipa keluar. Cukup mudah banget ya teman-teman. Ini tinggal dihidupkan dan dipasang selang manifold. Ini saya pasang dulu kabel jumper. Buat hidupin kompresor. Siapkan ini selang manifold. Untuk selang yang lurus ke jarum analiser, ini dipasang ke kondensor bodi.
kuat. Yang merah ini ke kompresor. Kompresor hidupkan dulu. Sudah hidup, dicek tekanan angin kuat, langsung dipasang saja selang. Perhatikan jarum. Ini langsung naik sampai di atas 200 PSI. Biarkan dulu sampai di atas warna merah. Ini sudah 220 PSI, dicabut dan nanti dikurangin sedikit mendekati warna merah, biar nanti kalau jarum bergerak bisa langsung kelihatan. Kita kurangin angin. Ini angin yang dari kompresor, masih ada sisa, dan kurangi sampai mendekati warna merah. Cukup. Dan ini di sini ditunggu sekitar 20 menit. Sambil menunggu, ini nanti jarum kalau turun artinya kondensor ini bocor. Lepas dulu selang. Ini sambil menggarap untuk bagian evaporator. Ini ada bekas sok untuk sambungan pipa kapiler, bekas servisan, dibuang. Kemudian untuk pipa balik dipotong. Teman-teman, ini pipa besar, pipa balik yang dari evaporator. Sambil lanjut teman-teman, saya ucapkan dulu banyak terima kasih untuk kalian yang mau mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Atau ada bagian yang terlewat atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman saya tentang perbaikan kulkas. Setelah pipa balik ini terpotong, dipasang pentil. Ini pipa besarnya ya teman-teman yang dipasang pentil, dan untuk ujung pipa kapiler nanti ditutup las. Teman-teman, sebetulnya ini cara yang kedua untuk mencari sumber yang bocor. Kalau seandainya bagian kondensor ini sudah ketemu yang bocor, ini tidak perlu lagi untuk pres bagian evaporator. Kemungkinan yang bocor bagian kondensor saja. Tapi ini contoh untuk pres bagian evaporator. Cara ini sangat akurat dan mudah dideteksi, walaupun bocor sangat halus. Ujung pipa kapiler ini ditutup dengan las biar tertutup sempurna. Cek kembali jarum analiser setelah lebih dari 20 menit. Ini jarum ada tanda-tanda turun, sudah di warna merah, dan artinya kondensor ini bocor halus. Sudah turun. Kalau cepat bocornya lebih besar. Kita lepas selang manifold. Ini sudah ketemu yang bocor. Jadi untuk pres evaporator ini hanya contoh yang lebih mudah dan mudah-mudahan mudah dipahami. Prosesnya sama, hanya saja tekanan angin lebih rendah. Tekanan angin sekitar 80 PSI. Jangan lebih, kalau lebih bisa melengkung untuk evaporatornya. Sekarang ini dihidupkan. Nanti kalau
di atas 80 PSI bisa melengkung. Kita tetap hati-hati. Fokus pada jarum. Jarum langsung bergerak naik. Setelah 80 PSI dicabut. Ini sudah 80 PSI dan ditutup dan ditunggu. Kalau jarum ini tidak bergerak, berarti evaporator tidak bocor. Ini 20 menitan. Cek kembali. Teman-teman, jarum ini aman, tidak bergeser dan mantap. Hanya kondensor yang bocor. Ini kondensor bisa diganti dengan kondensor luar atau kondensor tempel. Untuk kulkas satu pintu biasanya dipasang dengan 8U nempel di belakang. Baik teman-teman, tutorial kali ini tentang cara mencari sumber yang bocor untuk kulkas. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.